Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali ya dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Nah, sehubungan dengan tugas menyusun makalah, ini saya coba review ya yang beberapa sampel yang masuk draft tulisan. Ini kelompok 4 misalnya. Pertama terkait topik, upayakan jangan sama ya. Tadi saja yang 3 kelompok di kelas 5-8 ya, itu 2 kelompok sama nih. Topiknya utang pemerintah. Ini kelas 5-9, saya sampel lagi kelompok 4, ternyata topiknya sama lagi. Utang pemerintah ada hubungan dengan COVID. Ini silakan dipastikan lagi ya. Bagusnya sih tidak sama ya, karena banyak kan materi siapnya ini. Bisa cari yang lain ya, yang kira-kira menarik memang. Untuk ini sendiri ya, kalau masih tetap dengan topik ini misalnya, nah ini saya ubah saja nih bahasa ya. COVID-19 telah berdampak pada perekonomian global sejak kemunculannya. Kemunculannya di akhir tahun 2019. Perkembangan ini memprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Ekonomi dunia diprediksi akan mencapai, nah ini saya tindikan aja, akan mengalami pertumbuhan negatif 1,1% di tahun 2020. Menurut JP Morgan, negatif 2,2% menurut IAU. Nah, IAU ini apa nih? Disebutkan ya. Serta 1,9% minus ya, 1,9% menurut Fitch, serta min 3% menurut IMF. Prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat dunia. Iskandar et al. 2020. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang cara membuat ini ya, citation seperti ini. Nah, ini jangan diketik ya. Emang maksudnya bukan secara manual. Tapi nanti ini citation ini maksudnya paragraf ini diinspirasi gitu ya oleh suatu referensi. Referensi itu karangan siapa, tahun berapa. Nah, data lengkapnya nanti ada di daftar pustaka gitu ya. Jadi di sini itu data singkatnya. Data lengkap tentang referensi tersebut ada di daftar pustaka. Nah, supaya kita otomatis mengisi di sini itu sama dengan yang ada di daftar pustaka, yang akan ada di daftar pustaka ini kita cek nih. Di daftar pustaka Iskandar, mana ada nggak? Nah, kan nggak ada ya. Ini harus ada. Jadi apa yang ada kita kita citasi di sini harus ada di daftar pustakanya di bawah. Dan yang ada di daftar pustaka harus disitasi di sini. Jadi ini sinkron ya. Sinkron. Nah, oleh karena itu Word ini sudah memberi cara otomatis untuk melakukan itu, yaitu dengan klik references ini. Nah, pada saat Anda ngetik tulisan dan itu diinspirasi dari suatu referensi, maka pilih insert add new sources. Standar ini dari mana? Misalkan inilah ya, misalkan ini. Ini Ctrl C di copy ya. Terus di sininya website kan, autornya Santia. Kalau autornya lembaga, Anda klik yang ini, tulis di sini Kementerian Keuangan misalnya. Tapi kalau nama orang ya di sini. Name of web page. Ini kita lihat lagi ke sini. Liputan 6 ya, liputan6.com. www.6.com. Ininya name of website liputan 6 gitu ya. Year 2020, month Januari,
tanggal 11 ya. URL yang tadi saya copy. Klik OK. Nah, ini ya. Jadi langsung otomatis di sini Santia 2020. Nah, pas nanti udah selesai, tinggal kita panggil lagi di sini pas di daftar pustakanya. Hanya ini daftar pustaka aja ya, nggak usah daftar hukum begini. Jadi ini otomatis yang sudah kita citasi di isi tulisan kita, ini bisa kita panggil di bibliografi ini. Jadi klik referensi atau mana ya. Nah, nanti otomatis keluar kan ini ya, Santia T. Kalau kita ganti stylenya jadi di Chicago gitu ya, ini juga akan mengikuti Vira Santia. Mungkin pakai yang Chicago aja ya, supaya ininya lengkap. Di sininya tadi ya ini Santia 2020. Iskandar nggak tahu dari mana ya, pokoknya ada citasi, kelengkapan referensinya ditulis ya, dimasukkan. Kemudian ini. Nah, kadang-kadang kita mensitasinya seperti ini. Santia dalam kurung 2020 gitu ya. Masuk dalam kalimat menjelaskan. Bla 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 ya. Nah, kalau ini juga sama. Anda masukkan ini seperti tadi. Jadi kalau sudah pernah dimasukkan itu tidak usah di insert citation lagi ya. Nah, ini udah ada. Jadi ini tinggal klik saja. Jadi tidak ditambah. Nah, tapi ini kan masuk kalimat ya. Harus tidak boleh dalam kurung kan karena masuk kalimat. Ini Anda klik terus klik kanan bawahnya ini. Convert citation to static text. Jadi klik. Ini fokus. Nah, jadi kurungnya diganti ke sini. Santia 2020 menjelaskan bahwa 19 gitu ya telah berdampak. Jadi kalau ini berarti penulisnya ini kita jelaskan ya, masukkan. Kalau ini kan penulisnya kita sebutkan tapi tidak secara langsung. Kalau yang ini kita sebutkan secara langsung masuk ke dalam tulisan kita. Ini semua nanti yang setiap kalimat yang bukan bikinan Anda ya, Anda ambil langsung dari referensi, itu namanya dikutip ya. Kalau dikutip itu ada tanda kutipnya. Nah, kalau sekedar citasi saja, Anda memperoleh referensi dari suatu sumber, nah itu tidak harus dikutip ya. Tapi kalimatnya harus kalimat Anda. Cuma inspirasinya berasal dari referensi siapa, itu Anda sebutkan. Jadi ini dunia akademik ya. Dunia akademik itu terbiasa kita menghargai orang yang pernah memberikan inspirasi kepada kita. Ya. Sama seperti di tradisi ya, tradisi Islam ya, bagi yang Muslim kan tahu ya, salah satu sumber hukum di dalam Islam itu ada namanya hadis ya. Nah, hadis itu harus jelas itu berasal dari siapa, yang kemudian itu harus disebutkan dan nanti harus bersambung langsung kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nah, tradisi yang sama diselenggarakan di dunia akademik ya. Jadi Santia Tira 2020 itu ketika kita ingin tahu alamat webnya di mana sih, nah, ini baru bisa kita ketahui di referensinya, di daftar pustakanya. Itu ya. Nah, memang di pedoman skripsi kita itu dipisah-pisah. Dasar hukum sendiri, kemudian tulisan dari jurnal sendiri. Menurut saya sih itu sudah tidak harus diikuti deh. Karena itu asumsinya dulu masih zaman mesin ketik ya. Sekarang kan sudah zaman ini ya, komputer gitu. Tidak perlu dipisah-pisah. Apa namanya? Kalau yang referensi hukum ya, kalau memang ada kita perlu citasi ya, tulis di situ, bukan seperti ini juga nulisnya ya, tapi Kementerian Keuangan misalnya ya, Kementerian Koordinator Ekonomi misalnya ya, dan terusnya tahunnya, dan pas ngetiknya itu nanti masuknya dari ad new source-nya itu corporate author. Tapi kalau kita tulisnya Kementerian Keuangan di author, nanti bukan Kementerian Keuangan yang keluar, tapi
keuangan kementerian karena standarnya kalau di internasional nama kita itu yang resmi adalah nama family ya, family name yang disebut orang itu untuk menghormati. Izin bertanya, Kemudian Pak. ya. Kemarin kan aku buat daftar pustakanya kayak ngikutin KTTA sesuai peng gitu, Pak. Nah, di tempat yang KTTA tuh tulisannya kalau situs web yang kontennya kemungkinan berubah, itu tuh daftar pustakanya bukan pakai tanggal dia terbit, tapi pakai tanggal diakses tanggal berapa. Nah, kalau ada tulisan diakses tanggal gitu kan nggak bisa otomatis dari apa yang citation itu, Pak. Jadi aku kemarin nulis manual. Yang dari kementerian soalnya, kalau kementerian kan berubah-ubah gitu, Pak. Jadi katanya kalau di daftar pustaka yang dari peng itu kita pakainya diakses. Ya, ini kalau kita lihat yang kita ketik di sini tadi, referensi, insert citation, nah ini ya yang sudah ada nih, sorry. Saya tambahkan lagi deh ya. Ini santai ya. Edit source aja ya. Ini year accessed, Mbak. Ada year accessed, ada year. Nah, kalau yang website ya. Nah, tadi saya baru nulis year penerbitan. Nah, year accessed-nya juga di sini bisa ditulis. Harusnya ini bukan 11 Januari ya. Tadi harusnya ini yang di sini ya. 2020 akses Januari 11 gitu. Nah, autornya dibikin ND nggak, Pak? Kalau misalnya kementerian. Saya kan biasanya nggak ditulis orang. ND apaan? Kalau buat kementerian, jadi penerbitnya Kementerian Keuangan, tapi autornya ND atau gimana? Nggak usah. Kalau undang-undang kan nggak usah. Autor itu hanya sekedar refer juga. Kita kan bisa pakai refer langsung ke Kementerian Keuangannya. Peraturan. Kalau kementerian gitu, Pak. Ya Kementerian Keuangan kan yang nerbitin Kementerian Keuangannya. Iya. Nama tempat. Nah itu dua-duanya berarti Kementerian Keuangan, Pak. Penerbitnya. Oh enggak, itu berarti beda, Mbak. Kalau dia sebentar ya. Yang lain kita masukkan insert citation di mana lagi? Laporan lah. Kalau undang-undang itu masukannya di laporan saja. Referensi, insert citation, add new source. Ini report misalnya ya. Nah ini yang keluar kan tidak ada macam-macam. Langsung di sini kementerian minta data yang lain gitu ya. Titel misalnya peraturan Menteri Keuangan nomor berapa, nomor dan seterusnya ya. Publisher ya Kementerian Keuangan, report type peraturan atau lembaga negara gitu ya. Itu Mbak. Jelas ya? Penerbitnya nggak saya berarti udah ya. Di yang corporate itu ya author nulisnya Kementerian Keuangan. Iya, di corporate ini. Ininya nutup, nggak perlu diketik lagi. Nah ini yang sudah otomatis ada di Word ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, Anda bisa install namanya Mendeley atau ada banyak ya untuk citation ini. Nah itu bahkan bukunya atau jurnalnya itu Anda masukkan aja di situ di Mendeley-nya. Jadi ada 20 referensi yang akan kita pakai dalam tulisan kita. Itu diupload dulu ke Mendeley-nya, kemudian otomatis nanti kita tinggal pas mau insert itu Mendeley secara otomatis semua karangan yang masuk ke situ akan tidak harus diketik lagi oleh kita. Pas referensi insert citation itu tidak harus add new source lagi. Kalau papernya sudah dimasukkan itu sudah otomatis ada banyak di situ pengarang siapa dan data. Jadi semua jurnal itu sudah mereka buat di database papernya itu ada citation-nya ya, ada citation. Jadi kita tinggal panggil aja. Nah, tapi kalau Word begini dia tidak bisa baca citation yang sudah diinputkan oleh pemilik jurnal. Demikian ya terkait penulisan. Nah, kemudian kedua ini nanti saya kan baca ya, beberapa saya baca itu teman-teman tidak nyambung nih antara latar belakang kemudian dengan teori dan pembahasan gitu. Nah, untuk membantu supaya tulisan ini nyambung gitu ya.
tidak nyambung itu kenapa? Kadang-kadang karena masalah format. Ini kan formatnya format laporan ya. Format laporan harus ada bab 1 isinya latar belakang, bab 2 isinya teori, bab 3 isinya pembahasan begitu. Nah, itu kita jadi pecah-pecah nulisnya gitu ya. Pikirnya pas nulis itu. Ini nggak terlalu nyambung kok, dipisah dengan bab kok gitu ya. Jadi kita bahkan mungkin juga nulis latar belakang itu kemudian dipakai lagi di pembahasan, diulang lagi. Nah, untuk menjaga itu tidak terjadi, saya minta nanti teman-teman buat satu lagi ya. Satunya lagi itu adalah formatnya artikel. Nah, format artikel itu Anda ambil dari sini, dari latar belakang, tidak harus semua ya. Jadi semacam yang pentingnya saja gitu ya. Jadi di laporan ini kita tulis sebanyak-banyaknya. Tapi pas kita buat format artikel, kita ambil yang penting gitu ya, yang pentingnya. Tapi kalau misalnya tulisan laporannya juga sedikit, ya mungkin bisa semuanya di artikel itu. Jadi semacam daftar isi kan udah nggak keluar di artikel ya. Kemudian di sini misalnya nanti sistematika akan ya, dalam makalah ini sebagai berikut, itu nggak perlu ya. Terus misalnya tujuan tulisan gitu ya, masalah gitu ya, itu mungkin tidak perlu juga ya. Tapi di latar belakang disingkat aja. Nah, jadi nanti kalau dalam satu naskah gitu ya, tidak dibuat bab-bab, teman-teman akan terdorong menulis supaya nyambung gitu ya. Jadi dibaca dalam satu nafas itu enak ya kalau artikel. Nah, yang ketiga ini nih, jangan terlalu teknis ya. Saya harapkan ini tidak membahas yang terlalu teknis, upayakan ada argumen apa yang dikedepankan tentang topik dan tentang topik Anda ya, dan tulisan Anda memberi dukungan atas argumen tersebut. Jadi mau bahas utang itu, pesan yang ingin Anda sampaikan terutama apa gitu ya. Nah, kemudian arahkan tulisan Anda untuk mendukung pesan yang ingin Anda sampaikan tersebut. Ya, misalnya bahwa utang itu insya Allah aman kok gitu ya. Nah, jadi kita kemas tulisan kita bahwa utang itu aman gitu ya, secara sistematis gitu, yang ujungnya nanti mendukung gagasan bahwa utang itu masih aman. Kemudian yang lain juga seperti itu. Jadi bukan untuk memberitahu bagaimana teknis mengelola gitu ya, misalnya mengelola utang ya. Ini tidak menarik untuk dibaca secara santai gitu ya. Jadi yang menarik dibaca secara santai. Ini definisi COVID gitu ya. Ini kita bukan artikel kesehatan ya. Jadi tidak harus terlalu banyak menjelaskan COVID. Tapi di sistem informasi akuntansi pemerintah, prosedur keuangan gitulah, kita punya argumen apa gitu ya, di utang, di aset, di inventory persediaan gitu ya, yang apapun gitu ya, itu argumen kita yang ingin kita kedepankan, pendapat kita gitu ya. Jadi kayaknya saya merasa penanganan ini tuh harus begini deh gitu ya, dan atau menurut saya ini tuh bahaya deh gitu ya, atau kayaknya pemerintah itu ada itu kan RSPP ya, redesign sistem perencanaan dan penganggaran gitu ya. Ini harus kita dukung deh gitu ya. Kenapa? Karena kita masih ada masalah-masalah apa gitu. Nah, itu ada 2-3 pesan itu yang ingin Anda ungkapkan gitu ya. Nah, tulisan Anda arahkan ke itu gitu ya, ke hal tersebut, pesan Anda itu. Ini ya draft paper. Nah, ini misalnya dari kelompok 3, Mbak Anggita, Mas Diva, Mas Firza. Ini judulnya sih tidak masalah, optimalisasi penerimaan pajak dengan siap pemerintah. Ini di mana itu bukan kata hubung bahasa Indonesia ya, tapi kata hubung bahasa Inggris. Error bahasa Indonesia, error bahasa industri, menuntut gitu ya.
revolusi industri membuka era revolusi industri 4.0, memberi peluang gitu ya, membuka peluang, membuka kemungkinan revolusi industri 4.0 ditandai dengan ya gitu ya, misalnya kan ditandai dengan mudahnya ya memperoleh informasi. Ditandai dengan mudahnya memperoleh informasi. Selain dari itu ya, beberapa hal dapat dilakukan dengan teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia. Ketika zaman telah berkembang, ini efisien menggunakan kata-kata, maka pemerintah harus sigap. Ini juga harus nggak perlu lah ya, dan melakukan adaptasi agar tidak tertinggal dalam hal informasi dan teknologi. Maka masih loncat ini ya, maka dari itu sistem informasi akuntansi pemerintah menjadi sangat penting. Salah satu aspek gitu kan, teknologi informasi adalah sistem informasi akuntansi. Ya. Dalam pemerintahan gitulah ya, ini jangan loncat lah ya dalam pemerintahan. Jadi kita kan bicara revolusi industri, tidak tertinggal dalam hal informasi dan teknologi. Oke lah, kalau revolusi industri kita sejajarkan dengan informasi dan teknologi. Tapi untuk bicara sistem informasi akuntansi pemerintah ini masih terlalu loncat ya, karena sesudah teknologi informasi kan bicara dulu siap ya, apa hubungannya dengan informasi ya. Terus belum juga di sini kita bicaranya siap ya. Dan yang ketiga sebetulnya kalau hal penerimaan perpajakan, nah ini juga harus ada jembatan juga ya. Ini penerimaan perpajakan ini bagian dari siap gitu ya. Atau penerimaan dulu kan kalau modul siap itu, baru penerimaan salah satunya perpajakan. Nah makanya mungkin bicaranya gimana nih supaya tidak terlalu jauh ke penerimaan perpajakannya. Apa bicaranya tentang pajak aja dulu di awalnya ini kan. Ya kan, terus sistem informasi akuntansi pemerintah itu ada penerimaannya gitu ya. Jadi pajakan dengan sistem informasi akuntansi adalah melalui siap. Nah tapi ini bicara apanya sih? Bicara e-filing, e-STT, dan e-billing. Nah ini dari aspek apanya? Dari aspek perpajakan atau dari aspek modul penerimaannya kan, di siap itu di modul penerimaan. Ini yang harus dipertimbangkan ya, merangkai, mengemas kata-katanya supaya ya dengan mulus mengantarkan kita ke yang akan kita bahas. Nah ini karena masih sangat sedikit, belum bisa juga review secara lengkap ya. Itu satu. Nah jadi ini oke ya, dengan catatan yang dibahas adalah penerimaan ya. Kemudian salah satu contoh modul penerimaan penerapan di pajak gitu ya, penerapan di pajak melalui yang EE ini tadi, billing gitu ya, dan seterusnya. Ini kemudian di sini sudah ada daftar pustaka ini. Nah daftar pustaka ini cara nulisnya bukan begini ya. Jadi pertama dihubungkan dengan isi. Jadi saya tunjukkan nih untuk semua nih ya. Misalnya saya ambil salah satu contoh.
yang jadi daftar pustaka ini ya, modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital. Klik. Kan kalau diklik masuk ke situ ya. Ini biasanya memang bisa dikontrol kayak ini ya. Nanti akan dipakai itu ya. Misalnya yang kita mau sebutkan di sini adalah sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Tadi udah ada kan disebut di situ. Direktorat Pajak mengeluarkan sistem elektronik administrasi tersebut diantaranya e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Nah ini administrasi pajak yang telah diterapkan ya. Jadi jangan persis. Kalau persis itu teman-teman harus pakai tanda kutip begini. Kalau kalimatnya persis diambil dari referensi ya. Nah supaya tidak harus dikasih tanda kutip karena nanti kalau kebanyakan tanda kutip dan tidak penting-penting banget itu kan kurang bagus ya. Jadi Anda tambahkan dengan kalimat sendiri. Sistem elektronik untuk administrasi pajak atau administrasi pajak telah menerapkan, kan itu jadi kalimat sendiri ya, tidak harus diberi tanda kutip. Telah menerapkan sistem elektronik gitu ya. Nah, kalau ini bukan plagiat ya, tapi kalau Anda ambil kalimat lengkap tapi tidak diberi tanda kutip ya, dan apalagi tidak dikasih sitasi ya, itu Anda bisa dikenakan plagiasi ya, dianggap melakukan plagiat, pencontekan akademis lah ya, tulisan orang diklaim menjadi tulisan sendiri. Berikut ini tugas teman-teman ya. Kelompok 1 ini sudah saya buka di sini ya, kelompok 1 kayaknya. Nah ini sudah saya edit, tambahkan kelompok kelasnya ya. Strategi pemerintah dalam peningkatan dan pengelolaan kas di Indonesia. Jadi nanti coba di-download lah, atau saya coba download ya. Saya cek ininya, editan saya keluarnya gimana di sini. Nah kalau di-download masih ya belum, jadi tetap harus di accept ya. Jadi ketahuan mana yang saya sampaikan. Jadi ini tadinya teman-teman mulainya dari sini, yang kelompok 1 itu ya. Pasca krisis keuangan Indonesia tahun 1997 gitu ya. Nah di sini saya ada, ini kalau mau ngecek perubahan saya. Nah kalau ini kan jelas ya, itu tambahan. Yang ini nggak kelihatan yang mana yang saya rubah. Tapi yang ini kelihatan ya. Jadi ini saya edit saja adalah dengan anggaran. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar dan memastikan tidak terjadinya kekurangan kas. Nah yang ini 2 paragraf pada konferensi pers APBN kita, kinerja dan fakta ya, dan sampai sini gitu ya. Ini saya naikkan jadi pembuka ya. Jadi pembuka pada konferensi pers APBN kita. Jadi kalau menulis itu kan biasanya ada namanya pembukaan gitu ya, openingnya itu yang menarik ya. Nah ini menurut saya sudah ada yang bisa dijadikan opening, yaitu yang malah tadinya disimpan di bawah itu ya. Jadi berita fakta ini bisa menjadi opening untuk tulisan kita. Nah sampai dengan 2 paragraf. Nah baru kemudian ini tulisan mulai serius gitu ya, sampai ke bawah. Nah, jadi yang ininya dihapus, naik ke atas, nanti tinggal di accept aja. Jadi masuk ke review kayaknya ya. Nah accept nanti kan, accept all gitu ya. Nah tapi supaya tahu dulu apa yang saya ubah,
saya beri track change ya, perubahannya saya beri ini kan, tunjukkan. Maka kami tertarik untuk membuat makalah ini dengan judul strategi pemerintah dalam peningkatan pengelolaan kas. Oke, dasar hukum, kemudian landasan teori. Saya tambah supaya lebih menyempurnakan, tambah tugasnya, jadi ada lagi satu format, isinya adalah jadi tulisan ini langsung dibuat format artikel. Format artikel itu, ini kan laporan ya. Nah, kalau format artikel itu untuk misalnya dikirim ke media massa, gitu ya, koran, majalah, gitu. Itu kan tidak ada formal-formal kata pengantar, gitu ya, cover, gitu, ini kan tidak ada. Jadi kalau misalnya saya pakai contoh ini, untuk saya buat format artikel ya, ini saya select all, copy, nah saya buat file baru, new. Nah ini nanti yang ini dihapus ya, jadi Anda nanti buat dua bentuk ya, satu yang format resmi seperti ini, daftar isi juga tidak perlu ada. Nah terus bab-bab begini juga nggak perlu ya, ini langsung aja dihapus begini. Judulnya ya, judulnya, ambil dulu judulnya, strategi pemerintah dalam peningkatan dan pengelolaan kas di Indonesia, ini gitu ya. Terus kita masukkan. Nah jadi seperti ini. Yang di sini adalah versi ringkasan gitu ya, semacam ringkasan. Misalnya, nah ini kan nggak perlu nih, dengan melihat, nah ini nggak perlu, ini khas laporan. Dasar hukum juga tidak perlu ya, dihapus saja di versi ringkasan ini. Nah landasan teori juga bab 2-nya nggak perlu, jadi langsung ini semacam pembukaan. Nah, pembukaan kemudian masuk pembahasan. Nah tapi pembahasan ini kita mulai dengan pengertian-pengertian. Gitu. Jadi pengelolaan kas di Indonesia, gitu ya. Nah bab 3 juga ini nanti pembahasan nggak perlu. Itu juga nggak perlu. Nah, daftar pustaka mungkin tetap bisa ada kalau di yang referensi ini ya, karena ini artikel tapi versi akademis. Ini yang kelompok 1. Nah sebetulnya saya juga kelompok 2 sudah buat ini juga. Kelompok 2 tapi belum ngirim kayaknya. Ini kelompok 3 kali ya. Kelompok 3 nanti dibikin juga versi itunya. Ini saya sudah. Nah ini kayak ini kan, ini kutipan gitu ya. Jadi ini diambil dari Kementerian Keuangan 2020. Kita ambil apa adanya karena kita pastikan ini dari sana gitu ya. Jadi tidak sekedar kalimatnya, tapi juga sampai tanda baca, karena misalnya ini sangat penting gitu ya untuk mendukung apa yang kita sebutkan di atas ya, di penjelasannya. Nah, yang penangkat teorinya ini juga nanti dihapus ya kalau di versi artikel. Jadi langsung saja ininya, subjudulnya. Karena kita di artikel itu tidak ada bertingkat. Judulnya, subjudulnya satu tingkat saja. Demikian. Tapi ini tuh ada kesamaan judulnya nih, kalau bisa ada versi berbeda atau dibedakan dari sisi mananya ya. Ini kan kelompok 3, percepatan pemulihan ekonomi nasional, pengelolaan utang pemerintah dan dalam mendukung pembiayaan program percepatan ekonomi nasional. Ini juga sama nih. Pengelolaan utang pemerintah dalam mendukung pembiayaan program percepatan ekonomi nasional. Silakan yang 2 kelompok ini diskusi nih. Nanti kalau bisa isinya berbeda gitu ya. Mau melihat aspek mananya, kelompok Mbak Aulia dan kelompok Mbak Eka akan melihat aspek mananya.